from the istidraj. The first is hurry up. The first is hasten to forgiveness from your Lord. So, idza a'taka Allah wa anta la tazalu muqim ala ma'asik fa'lam anna dzalika istidrajan. So if Allah gives you the blessing, if Allah give you the ni'am, the ni'mah, the blessing, and you are still residing in your sins, fa'lam anna dzalika istidrajan. You must know that this istidraj, that is a lure. Fasari'u ila taubah, so hasten to repent. So this, the treatment, the first treatment. If we have a sins, hurry up, hasten to repent. Because if Allah gives you and you are still residing in your sins, so you know that this istidraj. Maka terapi yang pertama dalam istidraj ini, agar Allah tidak memberikan kepada kita istidraj, cepatlah bertaubat setiap kita melaksanakan dosa-dosa. Karena apa? Al-istidraj tadi, di mana Allah memberikan kenikmatan di saat orang ini meninggalkan sholat, orang ini meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan masuk kepada dosa-dosa dan dosa, Allah melapangkan rizkinya, Allah menambah usianya, Allah menyehatkan badannya, dan Allah melancarkan dunianya. Awas, jangan bangga dengan ini. Kok semakin aku bermaksiat, semakin lancar rizkiku. Kok semakin aku bermaksiat, semakin badan ini sehat, bugar, dan keluarga pun semuanya sehat. Maka awas, jangan senang dengan perkara ini. Karena Allah telah mengulur-ngulur waktu kepadamu agar kamu lupa akan dosa-dosamu dan kamu lupa akan taubat. Maka tiba-tiba sang adab mendatanginya dan mampus. Maka dalam keadaan dosa yang besar belum terampuni, dalam keadaan kekufuran, kesyirikan yang belum bertaubat, maka bisa jadi forever in hell, kekal di api neraka, atau dia muslim yang penuh dengan dosa-dosa yang besar, iya dan billah. Maka obat yang pertama dari al-istidraj, so the first treatment from the istidraj is hurry up, hasten to repent. If Allah gives you and you are still residing in your sins, so you know that this istidraj, maka kamu mengetahui jika Allah memberikan rizki di saat kalian berenang-renang dan berkubang-kubang di dalam dosa-dosa, limbah-limbah dosa kalian, maka itu adalah istidraj. Maknanya Allah ingin kalian ini lalai dan lupa dari dosa-dosa yang dilakukan. Maka ini adalah terapi yang pertama. This the first therapy. And the second therapy, terapi yang kedua, ada mutulul amal wa huwa madhum wa huwa malum wa huwa madhmum. Don't hold out hope when you sin. Jangan mengulur-ngulur waktu untuk bertaubat
jika kalian dalam kubangan dosa. Sampai kapan tidak salat? Tahun depan lah. Ini sekarang sudah masuk tahun baru, belum taubat juga. Sekarang tahun baru Masehi, masih tahun baru Islam. Nantilah taubat tahun baru Islam. Sampai kapan bertaubat dari perbuatan dosa? Nantilah beberapa waktu yang akan datang. Maka obat agar Allah tidak memberikan istidraj kepada kita, so the second therapy, don't hold out hope when you sin. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertaubat jika kalian melaksanakan dosa. Maka istidraj occurs because of delaying repentance and still swimming in sin. Maka istidraj itu bisa terjadi pada suatu hamba dari Allah dikarenakan dia banyak menunda-nunda waktu untuk bertaubat, banyak menunda-nunda waktu untuk beramal saleh. Kapan kamu mau bertaubat? Nanti. Kapan mau salat, puasa Ramadan seperti manusia yang lain? Nantilah. Kapan nanti? Maka terus tenggelam dengan dosa dan limbah dosa. Sampai kapan? Ini penyebab al-istidraj. Maka banyak dari manusia yang lalai atas dosa-dosanya, tidak mau segera bertaubat. Maka Allah berikan nikmah yang besar kepadanya di saat dia bergelimang dengan dosa. Kenapa? Karena dia tidak mau cepat bertaubat. Akhirnya Allah yang mempunyai rencana yang buruk atasnya berikan kenikmatan, berikan rizki yang luas. Maka semakin dia berdosa kepada Allah, semakin jaya raya, kaya raya, semakin dia melaksanakan perbuatan dosa kepada Allah dengan tidak mau melaksanakan ketaatan kepadanya, semakin dia jaya raya, kaya raya. Awas, ini bukan kebaikan. Awas, ini bukan kenikmatan. Ini adalah istidraj, perkara yang Allah ingin mengulur-ngulur waktu kepada kalian, sehingga di saat datang azab tidak ada udur lagi bagi kalian untuk bisa kalian bertaubat kepada Allah. Maka penyakit istidraj yang kita takuti ini bisa kita cegah dengan perkara yang kedua. Apa? Adamu tulul amal. Maka jangan menunda-nunda taubat, jangan menunda-nunda ibadah. Cepatlah beribadah, cepatlah bertaubat. Ditakutkan justru dalam gelimang dosa-dosa ini Allah malah mencurahkan rizki kepada kalian dan memberikan kalian anak-anak dan memberikan kalian kendaraan-kendaraan, mobil-mobil mewah di saat kalian meninggalkan dosa. Awas. Maka di dalam ayat Al-Quran pun Allah telah menegaskan tentang perkara ini, bahwa mengulur-ngulur waktu, memberikan kepada mereka rizki di saat mereka tenggelam dalam keadaan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, justru itu adalah istidraj. Seperti Allah berfirman, the Almighty said, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Leave them to eat, leave them to enjoy, and give them hope, for soon they will come to know. Leave them, biarkan mereka makan, biarkan mereka enjoy, menikmati kehidupan dunia ini atas dosa-dosa mereka, and give them hope, dan berikan kepada mereka panjang angan-angan. Kapan mau tobat? Nanti. Kapan mau
melaksanakan sholat dan puasa seperti manusia muslim yang lain. Nantilah tahun baru, besok, besoknya dan terus menerus. For soon they will come to know. Maka mereka akan mengetahui di saat azab di depan mereka, di saat malaikatul maut di depan mereka, apa yang akan dilakukan? Just the big regret, hanya penyesalan yang dalam yang ada. Maka ini pendalilan di Al-Quran tentang permasalahan pengobatan al-istidraj dengan cepat bertaubat dan meninggalkan angan-angan. Jangan memanjangkan angan-angan. Kapan bertaubat? Nanti. Kapan meninggalkan maksiat? Nanti. Maka di dalam hadis pun telah datang perkara yang dahsyat seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim an Abi Musa Al-Ash'ari, issued by Al-Bukhari and Muslim, from Abu Musa Al-Ash'ari, the messenger of Allah said, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Verily, Allah gives respite to the oppressor. Maka sesungguhnya Allah pasti akan memberikan waktu luang. Pasti Allah akan memberikan waktu yang senggang bagi mereka para pelaku dosa-dosa. La yumli lidzalim. Allah akan memberikan kepada mereka waktu luang bagi mereka para pendosa-pendosa, orang yang musyrik, kafir, pelaku kemaksiatan, hatta idza akhadahum lam yuflithu. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. But when he seizes him, he doesn't let him escape. Namun jika telah datang waktunya, setelah Allah membuat istidraj, di saat mereka tidak melaksanakan kewajiban Allah dan masuk kepada kemaksiatan kepada Allah, dan terus menerus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai usianya 40, 50, 60, tidak salat, tidak berpuasa, melaksanakan kemaksiatan, maka Allah berikan uluran waktu. Sampai kapan? Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Maka akhirnya jika telah selesai waktu penguluran, Allah akan mengambil mereka dengan pengambilan yang mereka tidak bisa lari atasnya. So verily Allah gives